Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik. Nah, saya Devi Matasari di sini. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem persamaan dan tidak persamaan linier. Yang pertama, persamaan linier. Nah, persamaan linier merupakan sebuah persamaan aljabar di mana tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan tanda sama dengan serta variabelnya berpangkat 1. Nah, persamaan linier terbagi menjadi 3 macam, yaitu pertama sistem linier 1 variabel, yang kedua sistem persamaan 2 variabel, dan persamaan linier 3 variabel. Di sini kita akan menjelaskan persamaan linier 1 variabel terlebih dahulu. Nah, bentuk persamaan linier 1 variabel adalah AX tambah B sama dengan C. Nah, di mana A, B, dan C adalah bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya, langsung ke contohnya aja ya. Nah, contoh, X tambah 2 sama dengan 5. X sama dengan 5 min 2. Kenapa 5 min 2? Karena 2 di sini dipindahkan ke ruas yang kanan, jadi menjadi minus 5 min 2. X sama dengan 3. 5 min 2 kan 3, jadi X sama dengan 3. Jadi 3 merupakan himpunan penyelesaian. Nah, untuk menentukan persamaan yang ekuivalen, kita perlu menggunakan sifat-sifat yang berlaku pada sistem bilangan real. Nah, sifat pada bilangan real yang sering digunakan adalah yang pertama, jika A, B, dan C adalah bilangan real dan A sama dengan B, maka A tambah C sama dengan B tambah C. Yang kedua, jika A, B, dan C adalah bilangan real dan C tidak sama dengan 0 dan A sama dengan B, maka AC sama dengan BC. Lanjut ke persamaan linier 2 variabel. Nah, persamaan dua variabel adalah persamaan yang hanya memiliki 2 variabel dengan masing-masing variabel berpangkat 1. Nah, bentuk umum persamaan linier dengan 2 variabel adalah AX tambah BY sama dengan C. Dengan A, B, dan C adalah bilangan real, atau A tidak sama dengan 0, atau B tidak sama dengan 0. X dan Y adalah bilangan variabel. Nah, persamaan linier 2 variabel dapat diselesaikan dengan 4 cara, yaitu pertama grafik. Nah, secara geometri, persamaan linier 2 variabel AX tambah BY sama dengan C dapat digambarkan sebagai sebuah grafik. Nah, langsung ke contoh aja ya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier X tambah Y sama dengan 2 dengan metode grafik. Titik potong dengan sumbu X. Kita cari titik potong sumbu X-nya. Nah, kalau kita mencari titik potong X, berarti Y sama dengan 0. X tambah Y sama dengan 2. X tambah 0 sama dengan 2. X sama dengan 2. Kenapa Y jadi 0? Karena di sini Y sama dengan 0. Jadi Y diganti oleh 0. Jadi titik potong sumbu X adalah 2,0. Lanjut kita mencari titik potong dengan sumbu Y. Berarti di sini X-nya yang 0. Nah, X tambah Y sama dengan 2. 0 tambah Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Jadi diperoleh titik potong terhadap sumbu Y adalah di titik 0 dan 2. Nah, ini titik 20, 20, ini titik Y, sumbu X. Nah, ini titik sumbu Y. Tuh. Lanjut ke substitusi. Nah, penyelesaian SPLDV menggunakan metode substitusi dilakukan dengan cara menyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel lain. Kemudian nilai variabel tersebut menggantikan variabel yang sama dalam persamaan yang lain. Contoh, gunakan metode substitusi, tentukan SPLDV tersebut atau berikut. 3X tambah Y sama dengan 7 dan 3X tambah 4Y sama dengan 6. Langkah pertama, 3X tambah Y sama dengan 7 merupakan persamaan 1. X tambah 4Y sama dengan 6 merupakan persamaan 2. Nah, langkah kedua, kita membuat, di sini kan menyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel yang lain. Nah, di sini kita akan mengubah bentuk variabel 3X tambah Y sama dengan 7. Jadi, 3X tambah Y sama dengan 7, Y sama dengan 7 min 3X. Nah, ini merupakan persamaan yang ketiga. Nah, langkah ketiga, X tambah 4Y sama dengan 6. X tambah 4, Y-nya kan di sini 7 min 3X. Jadi, kita masukkan 7 min 3X sama dengan 6. X tambah 28. Nah, 28 ini dari 4 kali 7, 28.
4 kali min 3x min 12. Jadi x tambah 28 min 12x sama dengan 6. Nah, x min 12 x sama dengan 6 dikurangi 28. Min 11x sama dengan min 22. X sama dengan 2. Kenapa x sama dengan 2? Karena masing-masing sisi dikali masing-masing ruas dibagi minus 11. Jadi hasilnya X sama dengan 2. Nah, ini merupakan persamaan yang keempat, atau X-nya sudah diketahui 2. Tinggal memasukkan kan. Nah, langkah keempatnya, 3X tambah Y sama dengan 7. X-nya sudah diketahui 2, jadi tinggal dimasukkan 3 kali 2 tambah Y sama dengan 7. 3 kali 2 sama dengan 6, tambah Y sama dengan 7. Y sama dengan 7 dikurangi 6. Y sama dengan 1. Nah, dari uraian tersebut dapat dituliskan himpunan penyelesaiannya 2,1. Lanjut ke eliminasi. Berbeda dengan metode substitusi yang mengganti variabel, metode eliminasi justru menghilangkan salah satu variabel untuk menentukan nilai variabel yang lain. Contohnya, gunakan metode eliminasi untuk menentukan penyelesaian SPDV berikut. Nah, X tambah Y sama dengan 7, 2X tambah Y sama dengan 9. Langkah pertama, kita di sini akan mengeliminasi atau menghilangkan variabel X. Jadi, X tambah Y sama dengan 7, 2X tambah Y sama dengan 9. Nah, di sini kita akan menghilangkan Y kan. Jadi, dikurangi X dikurangi 2X sama dengan min X. Y dikurangi Y 0, 7 dikurangi 9 min 2. Jadi, X sama dengan 2. Yang kedua atau langkah kedua, X-nya kan sudah diketahui 2. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaan yang mana saja. Mau X tambah Y sama dengan 7 atau 2X tambah Y sama dengan 9. Nah, saya pakai yang persamaan pertama yang ini, yang X tambah Y sama dengan 7. Nah, X tambah Y sama dengan 7, X-nya kan 2, tinggal dimasukkan. 2 tambah Y sama dengan 7. Nah, jadi Y sama dengan 5. Kenapa Y jadi sama dengan 5? Karena di sini 7 dikurangi 2. Jadi 2 ini kan dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Jadi 7 dikurangi 2. Nah, jadi dari uraian tersebut kita dapatkan himpunan penyelesaiannya 2,5. Lanjut ke determinan. Contoh, nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan linear berikut dengan determinan matriks. 3X plus 4Y sama dengan 12, 2X min 2Y sama dengan 10. Penyelesaiannya misalkan A, kita menggunakan permisalan. A sama dengan 3, B sama dengan 4, C sama dengan 2, D sama dengan min 2, E sama dengan 12, dan Q sama dengan 10. D, determinannya 3, A, B, C, D. 3, 4, 2, min 2. Kita kali silang. 3 kali min 2, 4 kali 2. Hasilnya minus 14. Kita mencari determinan X. Kenapa di sini 12? Karena di sini kan jumlahnya 12 ya. Jadi kita ubah di sini 12. 12, 4, 2, min 2. Kita sama kayak tadi ya. Itunya caranya. 12 kali min 2, 4 kali 12. Hasilnya min 4. Cari determinan Y. 3, 12, 2, 10. Nah, ini A, P, C, Q. Jadi, kayak tadi penyelesaiannya 3 kali 10, 12 kali 2. Hasilnya 6. Jadi, X sama dengan min 64 per 14. Dan Y sama dengan 6 min atau 6 per min 14 atau 3 per min 7. Selanjutnya persamaan linear 3 variabel. Nah, persamaan yang memiliki 3 variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1. Bentuk umumnya adalah A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Nah, persamaan linear 3 variabel ini dapat diselesaikan dengan cara 1 eliminasi dan determinan.
Nah, lanjut ke pertidaksamaan linear variabel. Yang pertama, persamaan linear satu variabel. Nah, pertidaksamaan linear satu variabel, suatu kalimat matematika yang mengandung satu atau lebih variabel dan relasi kurang dari, lebih besar dari, kurang atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Nah, bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah ini, AX tambah B lebih besar kurang dari 0. AX tambah B lebih besar dari 0. AX tambah B lebih besar atau sama dengan 0. AX tambah B kurang dari atau sama dengan 0. Nah, sifat-sifat yang sering digunakan adalah jika A, B, dan C adalah bilangan real dan A lebih besar dari B, maka A tambah C lebih besar B tambah C. Jika A, B, dan C adalah bilangan real dan C kurang dari A lebih besar dan C kurang dari atau lebih besar dari 0 dan A lebih besar dari B, maka AC lebih besar dari BC, dan jika A lebih besar dari 0, maka AC lebih besar dari BC. Yang ini maaf ya nih. Jadi kita ulangi. Jika A, B, dan C adalah bilangan real dan C lebih besar dari 0 dan A kurang dari B, maka AC kurang dari BC. Jadi BC lebih besar dari AC. Nah, jika C lebih besar dari 0 atau C kurang dari 0, maka AC lebih besar dari BC. Nah, contohnya 2X tambah 2 lebih besar dari 8. 2X tambah 2 min 2 lebih besar 8 atau lebih dari 8 min 2. Jadi masing-masing ruas dikurangi 2 untuk menghilangkan 2-nya. Nah, 2X lebih dari 6. X lebih dari 6 bagi 2. X sama dengan 3. Pertidaksamaan dua variabel. Nah, bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel adalah AX tambah BY lebih besar atau lebih dari C. AX tambah BY lebih dari atau sama dengan C. AX tambah BY kurang dari C. AX tambah BY kurang dari atau sama dengan C dengan A, B, dan C bilangan real, A tidak sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 0. Nah, contohnya, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel tersebut. X tambah Y kurang dari atau sama dengan 9, 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 10, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Penyelesaiannya, nih, X tambah Y X tambah Y kurang dari atau sama dengan 9. X tambah Y sama dengan 9. X, nah di sini kan penyelesaiannya kalau di sini X sama dengan 0, X sama dengan 0, X sama dengan 0 berarti Y-nya 9. Nah, kalau X-nya 9, kalau Y-nya 0, maka X ininya hasilnya 9. Jadi 0,9 dan 9,0 titiknya. Lanjut ke ini persamaan yang kedua. 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 10. 2X tambah Y sama dengan 10. Nah, jika untuk mencari titik potong Y yaitu kalau Y kan 0 ya, X-nya 0. Jadi 2 kali 0 tambah Y sama dengan 10. Jadi X-nya 0, Y-nya 10. Kalau Y-nya kita mencari titik potong X, kan Y-nya yang 0, jadi 0. 2X tambah 0 sama dengan 10. Jadi 2X sama dengan 10, X sama dengan 10 per 5. Jadi hasilnya 10 per 2, maaf. Jadi hasilnya 5. Jadi kalau Y-nya 0, maka X-nya 5. Jadi kita dapat titik potongnya 0,10 dan 5,0. Nah, ini grafiknya seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.